Pak Jayadi, nyuwun ngapunten, ini saya ingin mencari informasi tentang bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, saya selaku kepala sekolah, cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dapat saya sampaikan, saya selesaikan dengan cara satu, mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Untuk yang kedua, bisa melihat siapa yang terlibat. Dan yang ketiga, bisa melihat permasalahan di antara dua kondisi benar yang saling bertentangan ataukah persoalan dalam kondisi benar melawan salah. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau menurut saya, dalam menyelesaikan suatu masalah, pasti dari dua pihak yang bersangkutan kami hadirkan ke sekolah. Kemudian kami tanya kebenaran dari permasalahan tersebut. Salah satu cara kami untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengadakan musyawarah bersama, mencari akar persoalan supaya tidak ada pihak yang dirugikan di antara satu dengan yang lainnya, dan kedua belah pihak dapat menerima secara baik segala keputusan dengan cara legowo. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang kami lakukan diantaranya, yang pertama adalah kita mengidentifikasikan tentang permasalahannya tersebut. Kemudian yang bersangkutan kita panggil, kita hadirkan, kemudian kita tanya satu persatu tentang apa permasalahannya sehingga menemukan titik temu permasalahan tersebut. Kemudian jika sudah menemukan titik temu permasalahan, akan mudah kita untuk menyelesaikannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Efektifnya menurut saya ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kedua belah pihak yang sedang bermasalah kita panggil untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu persoalan yang dapat kita terima atau yang dapat diterima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Semua permasalahan memiliki tantangan berupa kendala yang harus ditemukan jalan keluarnya. Kendala tersebut harus kita sikapi dengan bijak dan hati yang dingin. Namun dalam hal ini tetap harus kita tindak lanjuti untuk kita selesaikan agar kendala tersebut dapat terselesaikannya dengan sebaik-baiknya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Menyelesaikan masalah jika berkaitan dengan wali murid, maka kita tidak perlu terpaku pada jadwal, tapi menurut kebutuhan. Jika sudah diketahui akar permasalahannya, segera kita tindak lanjuti. Dan jika permasalahan tersebut berkaitan dengan guru, maka kita perlu mencari waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat
supaya tidak mengganggu jam pembelajarannya. Adapun tahapannya, pertama, kita mencari informasi tentang kebenaran informasi tersebut dan apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah dengan mempertimbangkan kondisi jangka panjang dan jangka pendeknya, serta mempertimbangkan rasa keadilan dan rasa kasihan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang biasa saya ambil dari pengalaman dalam membuat keputusan dilema etika adalah bahwa kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan supaya keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Terima kasih sekali Pak Jayadi sudah meluangkan waktunya, dan apa yang sudah Pak Jayadi sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali bagi saya, menambah wawasan saya di dalam proses pengambilan keputusan. Iya. Untuk itu Pak, saya mohon izin kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Ya, terima kasih sekali ya Pak Aris. Bapak berkenan memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini berkaitan dengan tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak. Iya, sama-sama Bu Ella. Iya Pak, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin tentang acara kita pada hari ini, yaitu tentang wawancara tentang cara pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak lakukan. Iya. Kita mulai saja dari pertanyaan pertama ya Pak. Silakan Bu Ella, silakan. Ya Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, saya mengidentifikasi kasus dengan melihat dari sudut pandang moral dan hukum pun. Apabila hal tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu kasus tersebut berada pada paradigma benar salah. Namun jika kasus tersebut berada pada posisi benar melawan benar, maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan di sekolah, yaitu di unit kerja saya Bu ya. Iya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan adalah dengan melakukan langkah awal yang berupa pertama identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian yang kedua menimbang secara mendalam untuk mengambil keputusan tanpa merugikan pihak manapun atau pihak lain Bu. Iya Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau menurut saya pribadi, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini adalah pertama, mencari akar permasalahannya. Dan yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketiga, mencari informasi dari orang terdekat atau orang sekitarnya. Dan yang keempat, berdiskusi dengan teman sejawat, teman sesama guru tentang masalah tersebut, kemudian membuat beberapa keputusan dan ditimbang lagi dengan melihat dari berbagai sudut pandang untuk menentukan solusi atau penyelesaiannya Bu. Gitu ya. Berarti melalui beberapa proses begitu. Tahap proses. Iya, betul. Kemudian Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan melakukan analisis kasus. Yang kedua, mengedepankan kepentingan umum yang menyangkut pada paradigma jangka panjang dan pendek. Serta yang ketiga, berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepastian. Karena kita berada di lembaga pendidikan, Bu. Jadi ada beberapa pertimbangan begitu ya Pak? Nggih, begitulah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara lain bahwa kita harus benar-benar jeli, Bu, dan hati-hati untuk mengetahui akar permasalahan. Yang keduanya berada pada kepentingan yang sama-sama benar. Nah, di mana keputusan yang kita ambil harus berdasarkan pertimbangan yang matang, yang dapat diterima oleh semua pihak dengan hati lapang dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang dirugikan, Bu. Ya betul sekali, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk memutuskan masalah memerlukan penanganan serius, Bu. Biasanya saya melakukan langkah penyelesaian secara rinci, mulai dari mencari akar permasalahan, siapa saja yang terlibat, mencari informasi dari orang terdekat atau orang di sekitarnya. Nah, baru kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman sejawat, yaitu rekan-rekan sesama guru, untuk mencari solusi dan membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Berarti kerjasama dari Bapak itu tidak hanya di lingkup sekolah saja, Tidak, begitu ya Pak? tidak, Bu. Kita juga melibatkan orang-orang terdekat di luar Nah, sekolah, di luar begitu ya Pak? sekolah, iya, iya. Oh iya Pak. Iya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan, saya melibatkan beberapa pihak yang memiliki kedekatan dengan orang yang memiliki masalah. Sehingga dari informasi orang-orang terdekat dapat memberikan banyak informasi atau masukan dan dapat membantu mencari solusi atau jalan permasalahannya. Iya Pak. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari pelajaran yang dapat saya ambil untuk diri saya pribadi, pertama, menambah ilmu dan wawasan saya pribadi. Yang kedua, saya selaku kepala sekolah bersikap lebih berhati-hati dan bijaksana, Bu, di dalam mengambil keputusan. Sehingga saya menjadi lebih jeli dalam menganalisa suatu masalah dan dapat memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Iya Pak, wah sangat bermanfaat sekali Pak, informasi dari Bapak ini bisa menambah wawasan saya, begitu ya Pak ya. Iya. Ya udah Pak, terima kasih sekali atas waktunya Pak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Yang terakhir bagi pesan saya, Bu, ya, pada guru-guru muda, teruslah belajar untuk menambah ilmu, sebab masa depan pendidikan lebih berat hari-hari ke depannya. Yang berikutnya selalu ikut seminar, diklat, supaya kita bisa menambah informasi dari berbagai pihak. Ya, begitulah Bu ya. Iya. Terima kasih sekali ya Pak ya atas support dan dukanya juga. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.